Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hanya menambahkan dari yang tadi disampaikan oleh Ustaz Said bahwa tujuan kita untuk sama-sama mengkaji ilmu adalah menambah ketakwaan dalam sikap takut kepada Allah. Inna ma yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut di antara umat Islam itu kepada Allah adalah orang-orang yang tahu tentang ilmu, agar ibadah kita ini gampang, lurus, jadi kita harus tahu ilmunya. Termasuk juga kenapa kita mempelajari tentang masalah khilafiyah, agar jangan sampai keyakinan kita kepada satu mazhab akhirnya disikapi dengan sikap yang terlalu ekstrim berlebihan sehingga kita menafikan mazhab yang lain. Kalau sampai kita menafikan mazhab yang lain, keyakinan orang lain, itu yang ditakutkan. Berarti kita ini termasuk orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang mudah-mudahan masih ada di bawah. Malam hari ini seperti biasa kita akan membahas masih terkait dengan seputar kurban, karena mengkaji seputar kurban dengan satu kitab ini sebenarnya lama sekali. Ini cuma saya persingkat saja. Saya garis-garis pakai stabilo ini sebenarnya yang penting-penting saja. Kalau saya bahas secara detail kalimat per kalimat mungkin akan lama sekali. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang masalah terkait dengan situasi memotong hewan, di mana dalam memotong hewan itu ada dua hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama kali adalah waktu kapan kita memotong, kemudian bagaimana kita memotongnya. Kemudian terkait dengan waktu, di sana kita juga akan membahas kapan mulai dibolehkan memotong, kemudian kapan berakhir waktu kita boleh memotong, kemudian yang ketiga adalah bagaimana dengan memotong kurban di malam hari. Baik, terkait dengan masalah kapan waktu memotong, semua ulama bersepakat bahwa waktu yang diharuskan untuk memotong itu adalah setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat, maka yang memotong sebelum sholat itu termasuk kategori orang yang memotong kambing atau memotong sapi biasa aja, itu sedekah biasa, bukan termasuk kategori kurban. Nah, kemudian para ulama berikhtilaf bagaimana jika memotong setelah sholat, akan tetapi di sini ada khilafiyah, karena ada sebagian mazhab yang memotong setelah sholat, tapi harus setelah imam dulu memotong. Nah, imam. Nah, pengertian imam di sini pun sebenarnya menimbulkan interpretasi yang banyak. Imam di sini apakah imam sholat Idul Adha dan khotibnya, atau imam di sini adalah pemimpin di wilayah tersebut? Karena Rasulullah SAW selama beliau melaksanakan ibadah Idul Adha, beliau itu adalah yang memimpin sholat, beliau juga yang khutbah. Pada saat yang bersamaan beliau juga adalah pemimpin umat. Sehingga ketika para sahabat memotong kurban, kebanyakan dan selalu memotongnya itu setelah Rasulullah memotong, sehingga menimbulkan interpretasi apakah boleh jamaah itu memotong sebelum imam memotong. Nah, imam di sini siapa? Apakah imam itu adalah yang memimpin sholat dan khutbah, atau imam di sini adalah pemimpin? Gitu ya. Maka mungkin sebagian mazhab Imam Malik, seperti yang saya katakan kemarin, yang mengharuskan memotong setelah imam itu adalah mazhab Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i tidak masalah.
imam ini apakah imam yang memimpin sholat atau pemimpin. Maka kalau kita lihat di Istiqlal, yang dipotong pertama kali sapi itu punya Pak SBY dulu. Nah, artinya di sini ada semacam pemahaman bahwa sedikit mengakomodir. Jadi di sini adalah mengambil sebuah pengertian bahwa yang namanya imam di sini adalah pemimpin. Nah, mungkin di Masjid Agung Tangerang Selatan yang dipotong punya Bu Eri dulu. Di Masjid Agung Serang yang dipotong punya keluarganya Bu Tut dulu, gitu kan. Jadi ada pengertian. Makanya di beberapa negara yang bermadhab Maliki itu sudah menjadi keharusan. Nah, kebanyakan kurban-kurban para pemimpin dan imam sholat itu didahulukan sebelum kurban-kurbannya para jamaah biasa. Ya, kemudian saya ingatkan kembali bagaimana menyikapi itu. Faqala Malik yatahar. Dan sekarang bagaimana kalau di sini dikatakan adalah sebuah kampung atau sebuah badia, sebuah kampung di mana jauh dari pusat pemerintahan. Sini maksudnya jauh dari pusat pemerintahan. Termasuk di sini juga mungkin tidak bisa diadakan sholat Id. Nah, apakah harus sementara mereka berkeyakinan untuk memotong setelah imam? Maka Imam Malik berfatwa yataharrauna dzabha aqrabi al-a'immat ilaihim. Maka dia harus menunggu siapa imam di kampung sebelah atau di kota sebelah yang memotong. Jadi kalau misalnya di BSD kebetulan tidak ada Idul Adha, tidak ada sholat, kemudian tidak ada imam atau pemimpin yang memotong, maka kita harus melihat kecamatan sebelah, desa sebelah. Jadi kalau Imam Malik strict seperti itu. Jadi walaupun di kampung itu tidak ada sholat Idul Adha, tidak ada pemimpin yang memotong, maka dia berpatokan kepada kampung sebelah, kepada daerah sebelah. Nunggu dulu. Itu Imam Malik. Karena saking pentingnya keyakinan memotong setelah imam. Wa qala Syafi'i yataharrauna qabla sholati wal khutbati wa yadhbahun. Imam Syafi'i karena tidak mewajibkan harus memotong setelah imam, maka Imam Syafi'i kalau misalnya di sebuah tempat tidak dilaksanakan sholat Id, maka dikira-kira karena sholat Id itu dilaksanakan setelah tulu syams, setelah matahari naik sekitar jam 6:30, 7, maka kira-kira dengan khutbah, 2 khutbah dan 2 rakaat sholat ditambah takbir kira-kira setengah 8, amannya jam 8 kira-kira. Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau di sebuah tempat, di sebuah wilayah tidak dilaksanakan sholat Id. Wa qala Abu Hanifah man dabaha min haula ba'da al-fajr azza. Kalau Imam Abu Hanifah malah lebih fleksibel lagi. Kalau misalnya di sebuah tempat tidak ada dilaksanakan sholat Idul Adha, maka setelah subuh boleh. Itu kalau menurut Imam Abu Hanifah. Wa qala qaumun ba'da tulu'i syamsi. Dan sebagian kaum, sebagian kalangan tidak setelah sholat subuh langsung, tapi setelah muncul matahari sekitar jam 6 atau jam 6:04. Jadi ini adalah di sebuah tempat jika seandainya tidak dilaksanakan sholat Idul Adha atau tidak ada imam atau pemimpin yang melaksanakan kurban di situ. Kemudian kapan berakhirnya waktu memotong? Kemarin kita sudah mulai membahas ini tapi belum tuntas. Fa inna malikan qala akhirul yaum ats-tsalits min ayyamin nahar. Imam Malik mengatakan bahwa hari terakhir boleh memotong itu adalah hari ketiga dari hari raya Idul Adha. Jadi kalau kita memotong hari pertama itu nanti hari Ahad menurut pemerintah dan bukan Muhammadiyah, maka Imam Malik membolehkan 2 hari setelah itu. Artinya hari ketiga yaitu sampai hari Selasa. Wadhalika buwaya syams, sampai hari Selasa menjelang maghrib itu boleh oleh Imam Malik. Wa qala Abu Hanifah wa Ahmad wa jama'ah. Imam Abu Hanifah juga berpendapat yang sama. Jadi Imam Malik dengan Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Abu Hanifah, mereka 3 mazhab ini berkeyakinan bahwa akhir daripada dibolehkan yang memotong kurban itu adalah 2 hari plus hari raya Idul Adha.
Jadi tanggal 12 ya, tanggal 12 menjelang 13 menjelang maghrib. Pokoknya Syafi'i wal Auza'i, akan tetapi mazhab Imam Syafi'i mengatakan al-adha atau al-udhiyah arba'atu ayyam, bahwa yang namanya waktu untuk memotong kurban itu 4 hari. Jadi 1 hari itu pas tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari setelahnya, yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Jadi total 4 hari. Kemudian ada juga warawu an jama'atin annahum qalu al-udhiyah yaumul wahid wa huwa yaumun nahar khas. Ada juga satu kalangan yang berpendapat bahwa yang namanya waktu untuk memotong kurban itu hanya hari raya kurban saja, tanggal 10 Dzulhijjah saja. Ini adalah pendapat yang ketiga. Kemudian ada juga pendapat yang keempat, wa qad qila adzabhu ila akhir yaumin min Dzulhijjah wa huwa syar'i la dalil alaihi. Nah, kemudian pendapat yang keempat yang tidak populer karena tidak ada dalil yang menunjukkan ke situ adalah mereka membolehkan untuk memotong sampai akhir bulan Dzulhijjah. Tapi ini tidak populer karena tidak ada dalil yang menerangkan ke situ. Tapi ada, ya, tapi ada. Nah, kemudian kenapa mereka berikhtilaf? Kenapa mereka berbeda pendapat terkait dengan akhir daripada dibolehkannya memotong hewan kurban? Ini karena ada pemahaman yang berbeda dengan dalam kata-kata al-ayyamul ma'lumat, yaitu hari-hari yang telah diketahui, seperti yang tertuang dalam surat Al-Hajj ayat 27. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqnahum min bahimatil an'am. Jadi kata-kata ayyam ma'lumat atau hari-hari yang diketahui ini merupakan hari tasyrik, di mana menurut keyakinan Imam Syafi'i bahwa yang namanya hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, 13. Ya. Baru Idul Adha. Jadi Idul Adha itu hari sendiri, kemudian hari tasyrik itu adalah 13. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa waqala fi al-ayati Muhammad innaha yaumun nahri wa yaumin ba'dahu. Bahwa dikatakan bahwa yang namanya ayyamun ma'lumat atau hari-hari yang telah diketahui itu adalah 1 hari Idul Adha plus 2 hari setelah itu. Kemudian ada juga yang berpendapat dari Sa'id bin Jubair annahu qala yaumun nahri min ayyamit tasyrik. Ini adalah yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair bahwa yang namanya hari raya Idul Adha tanggal 10 itu sudah masuk hari tasyrik karena diharapkan berpuasa. Jadi hari tasyrik itu kan 3 hari. Kalau Imam Syafi'i mengatakan yang namanya Yaumun Nahar atau Idul Adha itu bukan hari tasyrik. Hari tasyrik 3 hari itu setelahnya. Tapi kalau Jubair mengatakan bahwa hari tasyrik itu termasuk Idul Adha. Ini masalah perbedaan penafsiran. Jadi kalau kita merasa bermadhab Imam Syafi'i, maka kepada Pak Dwi dan Pak Ito yang di Baitul Mutaqin dibolehkan sampai hari Rabu menjelang malam Kamis, dibolehkan. Itu kalau menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut 3 imam yang lain, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah, hanya sampai hari Selasa. Ya. Di kita kebanyakan sampai berapa hari Pak? 3 hari itu termasuk biasanya kita mengatur Imam Syafi'i. Jadi 3 hari setelah Idul Adha. Jadi 4 hari ya. Baik, tidak masalah. Karena Imam ya. Hari naharnya aja, semuanya hari nahar. Semua yang dimaksud hari nahar utamanya adalah Idul Adha yang tanggal 10 plus 3 hari tasyrik setelahnya. Itu adalah menurut mazhab Imam Syafi'i. Kemudian itu adalah terkait dengan masalah akhir daripada dilakukannya Idul Kurban. Apalagi ini misalnya menjelang akhir bulan, misalnya sebagian teman-teman kita itu kan ada yang belum gajian misalnya kan. Kebetulan hari Jumat tanggal berapa? Tanggal 3. Jumat tanggal 3. Beberapa perusahaan ada yang tanggal 3 itu belum gajian Pak. Iya kan? Jumat belum gajian. Tanggal 5 gajian jatuhnya Minggu. Baru keluar duit Senin ke bank. Masih ada tuh Senin, Selasa, Rabu buat potong. Jadi masih
Cuma persoalannya panitia bukannya cuma 1 hari doang kan? Panitia nggak melayani tanggal 11, 12, 13. Sebenarnya perlu juga Pak wacana panitia memperpanjang layanan kurban sampai hari tasyrik juga nggak masalah. Kalau misalnya ada waktu dan tenaga. Baik, kemudian masalah yang ketiga adalah fi ikhtilafihim fil layali. Itu bagaimana dengan bagaimana memotong kurban di malam hari. Nah, ini juga berikhtilaf. Padahal Malik fil masyhur anhu ila annahu la yajuzu dhabhu fi layali ayyam tasyrik wala nahar. Nah, pendapat yang pertama Imam Malik, dan ini adalah yang paling terkenal, yang paling banyak diadopsi dan diadop oleh kebanyakan orang Islam, tidak boleh memotong hewan kurban di malam hari, baik pada hari raya Idul Adha maupun ayyam tasyrik setelahnya. Itu kalau menurut mazhab Imam Malik. Wa dhahaba Syafi'i wa jama'atun ila jawazi dzalik. Akan tetapi Imam Syafi'i membolehkan untuk memotong di malam hari, baik di hari raya Idul Adha maupun di ayyam tasyrik. Wa sababu ikhtilafihim, ini sebab-sebab ikhtilaf perbedaan pendapat di antara mereka adalah fi ismil yaum, bagaimana mereka mengartikan nama hari. Karena dalam terminologi bahasa Arab ini pernah juga kita bahas dalam bab yang lain, bahwa yang namanya hari itu apakah hanya siangnya saja atau hari itu juga siang dan malam. Ini karena persepsi orang berbeda-beda, tergantung konteksnya. Karena dalam ayat Al-Quran sendiri ada yang menyebutkan yang namanya yaum atau ayyam itu adalah siang dan malam. Ada juga yang namanya yaum itu siang saja, gitu ya. Seperti tamatta'u fi darikum thalathatu ayyam. Ini surat Hud ayat 65. Ya. Bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Nah, 3 hari dalam surat Hud ini dalam Al-Quran khusus untuk ayat ini artinya adalah siang saja, bukan malam, tidak termasuk malam. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 7, "Sakhkharaha 'alaihim sab'a layaliya wa thamaniyati ayyamin husuma." Nah, di sini disebutkan sab'a layaliya, 7 malam, 8 hari. Dalam Al-Qur'an itu kadang-kadang menyebutkan hari saja, sementara malam disebutkan. Nah, kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 27, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebutkan nama Allah fi ayyamin ma'lumat, yaitu ketika membicarakan masalah ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik itu kan tidak siang saja kan, tetapi include malam. Betul ya? Nah, itu. Jadi yang dimaksud dengan misalnya kita ini bertakbir sampai ayyamut tasyrik. Kalau ayyamut tasyrik itu hanya ditafsirkan siang saja, maka kita bertakbir hanya siang, malam tidak boleh. Jadi dalam Al-Quran sendiri kata-kata yaum ada kalanya diterjemahkan sebagai siang saja, ada kalanya diterjemahkan sebagai malam. Sehingga antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i di sini bersilang pendapat. Imam Malik mengatakan bahwa yang namanya yaum untuk urusan memotong hewan kurban ini adalah siang. Sementara Imam Syafi'i yang namanya yaum itu termasuk siang dan malam. Sebenarnya ini tergantung situasi. Makanya yang namanya madhabul jam'i, itu tergantung situasi Pak. Madhabul jam'i itu adalah madhab kompromi. Madhab kompromi itu mengutamakan siang, boleh malam kalau terpaksa. Nah, kenapa malam tidak disarankan pada saat itu? Karena yang namanya malam pada zaman dulu kan yang namanya penerangan hanya dengan api Pak. Nah sekarang kalau yang namanya di rumah jaga, ya dengan penerangan sekelas pabrik, maka tidak ada bedanya antara siang dengan malam. Pabrik bisa bekerja 24 jam tuh yang namanya pabrik pengalengan daging. Sama, berarti pabrik pemotongan juga bisa bekerja siang dan malam. Maka sebenarnya di sini juga berlaku yang namanya madhabul jam'i, yaitu madhab kompromi. Diutamakan
disyariatkan siang, tapi kalau terpaksa bisa juga malam. Kalau waktu sudah mepet, misalnya kebetulan kita ini bermadzhab Syafi'i yang dibolehkan memotong sampai hari Rebo, misalnya Pak. Kebetulan kita punya waktu hanya sampai Selasa malam, karena Rebonya itu kita harus keluar kota. Kita akan punya kesibukan. Nah kebetulan Selasa dari pagi sampai sore kita juga sibuk. Adanya waktunya Selasa malam, apa boleh buat? Nah itu adalah mazhab kompromi. Itu bisa saja kita lakukan. Ya. Atau misalnya katakanlah dalam sebuah situasi di mana sepanjang siang itu hujan lebat besar sekali sampai banjir di mana-mana, kita nggak bisa potong. Kemudian air surut malam-malam. Itu juga sebuah situasi yang bisa dikompromikan. Ini terkait dengan masalah memotong malam hari. Pertama terkait dengan masalah ismul yaum, yaitu nama hari. Itu sebab-sebab mereka berkhilaf. Kemudian tentang masalah pemotongan itu sendiri, wa amma dzabh fa innal ulama istahabbu an yakuna al-mudahhi walladhi yali dzabha udhiyatihi bi yadihi. Seluruh ulama bersepakat bahwa disukai, mustahab itu disunahkanlah dengan bahasa yang lain, jika memungkinkan yang memotong itu adalah si pekurban sendiri. Kalau seandainya dia bisa memotong. Nah, jadi Pak Yitno tawarkan, seandainya siapa tahu ada pekurban yang memang bisa memotong, sanggup memotong, dan dia mau memotong. Pertama bisa, yang kedua dia sanggup, kemudian dia juga mau. Silakan. Itu jauh lebih afdol, gitu ya. Wattafaqu ala annahu yajuzu an yuwakkila ghayruhu ala dhabhi. Dan mereka juga bersepakat bahwa seluruh ulama bersepakat bahwa dibolehkan untuk diwakilkan memotong kepada orang lain, karena di sana juga ada perempuan dan anak-anak yang berkorban. Kemudian di antara para ulama terkait dengan masalah mewakilkan memotong, ikhtalafu. Mereka ternyata ada juga silang pendapat terkait dengan masalah mewakilkan memotong. Wakhtalafu hal tajuzu dhahiyatu in dhabaha ghayruhu bi ghairi idnihi. Nah, mereka berikhtilaf, berbeda pendapat jika seandainya yang memotong itu tidak dengan seizin dia. Nah, sebenarnya menurut saya ketika kita berkorban melalui panitia menandatangani form, itu adalah bagian daripada akad izin, ya. Jadi Pak Yitno, Pak Dwi nggak usah ragu bahwa ketika dia menandatangani form penyerahan kurban, artinya itu adalah izin. Yang memotong itu siapa? Nggak usah. Yang penting itu tanggung jawab panitia untuk memilih siapa yang memotong. Tapi akad tanda tangan berupa form itu boleh dikategorikan bahwa dia mengizinkan untuk dipotongkan hewan kurbannya. Fakilah la tazuz. Tetapi sebagian ulama juga berpendapat tidak boleh kalau tanpa izin. Wakilah infak. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan harus izin, sebagian ulama mengatakan juga tergantung. Pertama harus izin, yang kedua boleh tanpa izin, yang ketiga tergantung. Tergantungnya apa? Boleh dipotong tanpa izin, tapi oleh orang-orang yang sudah diketahui. Di sini dikatakan ayyakuna shadiqan aw waladan aw ajnabiyyan. Ini yang boleh. Yang boleh itu adalah shadiqan aw waladan atau abad tanpa izin. Jadi misalnya kebetulan yang memotong di sini adalah orang yang sudah kita kenal. Misalnya siapalah, entah itu Pak Dindin atau misalnya Pak Sadar Ali, kita kan kenal. Itu teman. Jadi tanpa izin pun kita nggak masalah, apalagi dengan form. Nah, tapi yang jadi persoalan adalah itu masih khilafiyah jika seandainya yang memotong itu ajnabi. Ajnabi itu orang asing di mana kita tidak mengizinkan. Maka seluruh ulama, kebanyakan ulama, jumhur ulama, saya tidak mengatakan seluruh ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa jika seandainya yang memotong itu orang asing yang tidak dikenal, maka tidak boleh memotong tanpa izin.
Ini harus hati-hati. Ya. Jika seandainya yang memotong itu orang asing yang tidak dikenal, maka tidak boleh dipotong tanpa izin. Maka ini perlu dipertegas. Misalnya nih, kebanyakan sekarang ada tren kan, tenaga bayaran itu tetap harus ada, tapi persoalannya di sini ada panitia. Panitia itu bisa menjadi mediator antara orang yang tidak dikenal sebagai pemotong dengan orang yang mudhohi, dengan si kurban. Toh si pekurban dia melihatnya panitia. Panitia yang kenal dengan si pemotong, itu juga bisa menjadi sebuah solusi. Apalagi sekarang trennya kan kalau kepanitiaan mudah untuk dilacak. Misalnya sekarang kita mau potong di kampung kan, kita kirim uang ke orang tua kita, ke saudara kita, ke om kita di kampung. Kirim uang 15 juta mau potong sapi, silakan. Yang potong kan belum tentu saudara kita di sana. Saudara kita juga akan memanggil jagal. Itu tetap Pak, harus dipertegas dulu. Harus dipertegas kepada si pengirim uang kalau bisa. Sarankan kepada teman-teman kita di kampung, saudara kita di kampung, tegesin kepada si pengirim uang di kota. Pak, ada rekomendasi enggak kalau situ kenal di kampung ini yang harus potong siapa? Itu lebih baik begitu. Karena ada kejadian dia ngirim uang 15 juta buat beli sapi. Kemudian setelah beberapa hari ketika dia nanya siapa yang motong, oh yang motong sini siapa tuh, saya nggak kenal gini. Apalagi kebetulan dia kenal tapi dia nggak repot, entah itu jagalnya di bekas preman atau musuh dia atau apa. Nah ini kan persoalannya kan bisa begitu. Wah ini nggak bener di bekas preman pasar, dulu saya kenal kok, sekarang dia berani-berani dia potong korban saya, bisa begitu. Jadi jangan sampai korban itu bisa menjadi batal gara-gara si pekurban tidak redho dipotongkan oleh yang memotong. Maka orang di kampung harus mengkonfirmasi sampai ada rekomendasi orang jagal yang memotong nggak. Kalau nggak ada, saya carikan. Percaya nggak? Ya sudah percaya, siapapun yang situ cari saya percaya. Nah itu baru enak. Jadi jangan cuma ngirim uang, kemudian entah siapa yang potong tidak kita beritahukan kepada si mudhohi. Jadi beritahu kepada saudara-saudara kita di kampung kalau kebetulan mendapatkan amanah untuk memotongkan korban buat saudara di kota lain. Ketika sudah mendapatkan si penjagalnya, kasih tahu bahwa yang nanti akan memotong itu si ini. Dia juga ustadz, dia juga ngerti masalah agama, dia juga sholat dan lain sebagainya. Ini penting karena ini bukan hanya ibadah sosial membagi-bagikan daging. Di sini ada syarat dan rukun yang harus kita jaga. Sah tidaknya itu harus kita jaga. Ya. Itu terkait dengan masalah memotong. Jadi ini juga harus dijaga. Nah kemudian bab yang terakhir adalah bab rabi' fi ahkami luhumid dhuhaya, yaitu bab bagaimana tentang pembagian hewan atau daging hewan. Wattafaqu ala anna al-mudhhi ma'murun ay ya'kula min lahmi udhiyatihi wa yatasaddaqa bi qoulihi ta'ala faqulu minha wa at'im al-ba'is al-faqir. Al-Hajj ayat 28. Semua ulama bersepakat ala anna al-mudhhi bahwa si pekurban makmur. Nah ini makmur itu artinya diperintahkan untuk memakan sebagian daripada hewan kurbannya, wa yatasaddaq dan juga bersedekah sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 27, faqulu minha, dan makanlah sebagian daripada hewan kurban itu, wa at'imul ba'isal faqir, dan berikanlah kepada orang-orang fakir yang membutuhkan. Nah, jadi yang namanya pekurban memakan hewan kurban hukumnya bukan boleh, Pak. Tapi hukumnya dianjurkan. Ya. Jadi jangan ada rasa risih. Saya korban kok saya makan ya. Ini ada afdoliyah di situ. Ya, ada keutamaan, ada nilai. Pak, logikanya begini, ketika kita bersedekah, makanya kenapa yang namanya zakat fitrah itu harus beras yang dia makan, bukan beras yang dimakan oleh muslim.
harus beras yang dia makan. Supaya apa? Ada semacam kesinambungan batin, ikatan batin, bahwa saya mensedekahkan apa yang saya suka. Saya mensedekahkan daging ini, saya juga suka untuk memakannya. Sehingga di situ ada terjalin ikatan batin antara kurban dengan mustahik daripada daging kurban. Ada nilai, ada value. Sehingga si kurban itu tidak merasa jumawa berada tangan di atas, seolah-olah dia itu seperti sinterklas. Nih saya kasih tangannya di atas. Tidak. Dan yang namanya adab bersedekah, ini katakanlah bagian daripada bersedekah, Pak. Yang namanya adab bersedekah itu tidak boleh pemberi sedekah, termasuk kurban, termasuk muzaki dan lain sebagainya, tidak boleh merasa tangannya itu lebih mulia daripada orang yang menerima. Dia sama-sama membutuhkan. Dia membutuhkan beras, orang fakir membutuhkan beras, orang fakir membutuhkan uang, orang fakir membutuhkan daging. Dan si muzaki, mudhahi, musaddiq, dia juga membutuhkan pahala. Dia juga harus berterima kasih. Orang fakir berterima kasih karena mendapatkan daging, mendapatkan makanan. Orang yang memberi pun berterima kasih. Kenapa? Pemberiannya diterima. Karena dengan pemberiannya diterima itulah dia mendapatkan pahala. Tanpa ada orang yang menerima, pahala nggak ada. Jadi ini etika bersedekah, etika berkorban. Jangan sampai si korban itu merasa jumawa, merasa hebat, merasa memiliki sifat-sifat yang lebih mulia daripada orang yang menerima. Itu sama-sama membutuhkan. Dia membutuhkan makanan, dia membutuhkan kebutuhan untuk hidup. Ini membutuhkan pahala dan keridhaan Allah. Di mana pahala dan keridhaan Allah itu adanya di mana? Dalam penerimaan si mustahik. Maka daging yang dimakan oleh si mudhahi, oleh pekurban itu memiliki nilai bahwa dia sebenarnya menunjukkan kesamaan strata, kesamaan kedudukan. Dia tidak lebih mulia daripada orang yang menerima. Ini harus dianjurkan ya, Pak Ino, harus dianjurkan betul-betul. Bahwa yang namanya mudhahi di sini makmurun. Ayatnya sudah jelas fakulu. Sehingga ulama berpendapat ini perintah ini sifatnya adalah wajib atau mustahab. Ini hanya dua, Pak. Wajib itu artinya memang kudu dimakan, mustahab itu sangat dianjurkan, bukan boleh. Jadi kalau kita mengatakan mudhahi boleh memakan, salah. Mudhahi pekurban dianjurkan untuk makan. Gitu ya. Nah, kemudian dibahas bagaimana kalau dia mengambil fadilah korbannya itu korban kambing, tapi dia mau makan sapi, boleh. Karena itu sifatnya korban kolektif. Ya, jangan sampai udah ketahuan dia kolesterol. Ini kan ada. Kita menghargai orang-orang yang ingin berkorban dengan kambing kan, karena dia menganggap bahwa afdolnya kambing. Tapi kata dokter dia nggak boleh makan kambing. Ya sudah Pak, boleh kan nih Pak Ito, saya korbannya kambing tapi mintanya sapi, aja. Dulu kan kita begitu, korban kambing minta sapi, korban sapi minta kambing, nggak bisa. Korban kambing ambil kambing. Nah karena ini kita korban kolektif, spiritnya yang harus kita jaga itu adalah kebersamaannya. Walaupun dia korban kambing tanya mau apa, mau kambing atau sapi. Kalau kambing ambil kambing sampai, kalau sapi kita tak ambilin. Nah itu korban kolektif enaknya di situ. Kalau korban sendirian di rumah bingung Pak. Ya kan kita manggil jagal, potong di rumah. Waduh, mau makan, nggak enak. Nah ini enaknya korban kolektif itu begitu. Ya, kita bisa memakan apa yang tidak kita korbankan. Nah kemudian ini yang menjadi perdebatan dalam ayat ke-27 surat Al-Hajj dikatakan wa'at ayu al-ba'isal fakir, dan berikanlah makan sebagai makanan kepada orang-orang fakir yang membutuhkan. Akan tetapi dalam surat Al-Hajj ayat ke-36 wa'at ayu al-qali al-muqtar, al-qali wal-muqtar, dan berikanlah juga kepada al-qali al-muqtar. Al-qali wal-muqtar itu adalah orang-orang yang puas, berkecukupan, dan dia berkelebihan. Ini artinya bahwa daging kurban itu pun, nah ini baru boleh. Nah ini baru di sini Pak, daging kurban itu juga boleh diberikan kepada orang-orang non fakir miskin. Nah,
Jadi jangan juga dikatakan bahwa wah si ini kan nggak fakir miskin, si ini kan kaya, orang dia punya mobil, punya motor kok dia juga berkorban kok kenapa dia dikasih? Boleh, ini untuk menunjukkan kebersamaan. Karena yang namanya ibadah kurban ini syarat nilai ibadah, ya, bukan hanya ibadah sosial saja. Karena korban itu tidak mungkin untuk menyelesaikan pangan umat. Pangan umat Islam itu nggak bisa diselesaikan hanya dengan urusan korban setahun sekali. Jadi yang diambil dari korban itu sebenarnya adalah spiritnya, bukan ansih hanya kambingnya saja. Sehingga kalau misalnya di sini Pak Dwi atau Pak Itu dalam lingkungan memberikan kupon korban kepada orang-orang non fakir miskin, dibolehkan. Ya, dibolehkan. Nah kemudian ada juga hadis Rasulullah SAW, kulu wa tasaddaqu wa dakhalu. Nah ini ada 3. Makanlah, wa tasaddaqu, bersedekahlah. Kemudian yang ketiga, wa dakhilu, bukan wa dakhalu, wa dakhilu artinya adalah disimpan. Jadi dibagi 3. Sehingga berdasarkan ayat inilah semua ulama bersepakat yang namanya pembagian hewan kurban itu bisa dibagi 3. Sepertiga dimakan, sepertiga dibagikan, sepertiga disimpan. Disimpan buat siapa? Buat si kurban. Dimakan itu pada saat itu bareng-bareng. Berarti dibolehkan minimal yang disedekahkan itu hanya sepertiga, Pak Dwi. Dibolehkan, bukan diharuskan. Jadi kalau misalnya ada yang memberikan daging kurban hanya sepertiga, itu minimal sepertiga itu masih boleh, masih sah. Sepertiga dimakan pada hari itu, pada saat itu sepertiga lagi disimpan. Itu kaget Pak ya. Makanya ibadah harus ada ilmunya gitu ya. Jadi ini supaya tidak simpang siur, karena ini ada sikap bahwa mereka ini kebanyakan orang-orang kita yang tidak banyak tahu hukum kurban menyikapi daging kurban itu seperti zakat fitrah, seperti zakat harus dibagikan kepada orang-orang miskin saja, orang yang tidak miskin tidak boleh. Kemudian kalau bisa semua si kurban nggak boleh makan, ini salah. Keliru. Kurban beda dengan zakat fitrah, kurban beda dengan zakat mal. Kurban itu adalah untuk mengikat tali kebersamaan. Walaupun memang di sana ada afdoliyah. Afdoliyahnya itu adalah diberikan kepada orang-orang miskin. Tapi afdoliyahnya juga dimakan oleh sebuah kurban. Tinggal jumlahnya saja. Kalau sebuah kurban ngambil paha kanan kemudian sisanya diberikan, itu udah cukup banget, Pak. Kalau saya kira-kira biasa dibayar ke mutakin itu, setelah diambil paha kanan itu 1,5 kilo, ya 2 kilo lah maksimal itu kalau pahanya gede. Setelah dipotong paha kanan itu masih ada sekitar 9 kantong kali 1 kilo, Pak. Nah yang namanya paha kanan itu paling sekitar 1,5 kantong. Jadi kalau si kurban ngambil cuman 20%, 1/5, itu masih terlalu kecil. Masih kecil, Pak. Paha kanan itu kan 1/5. Jadi 4/5-nya diberikan. Katakanlah 4/5-nya itu 2 kantong buat panitia. Masih ada 6-7 kantong buat fakir miskin. Artinya masih sah. Misalnya ada orang yang waduh, kambing saya diambil paha buat saya. Oke, enggak apa-apa. Tapi sisa 9 kantong. 9 kantong dibagi 2 kantong buat panitia. Sisa cuma 7 kantong. Wah, ada semacam merasa enggak rela gitu kan. Nah, itu harus dipahamkan. Harus dipahamkan bahwa yang namanya ibadah kurban itu sifatnya berbeda dengan seperti zakat. Ibadah kurban itu bukan untuk menyelesaikan pangan umat. Ini adalah untuk mengikat tali kebersamaan antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu, dan sesama orang yang mampu kita bisa makan sama-sama. Saya tidak setiap tahun korban, tapi setiap tahun saya menikmati daging kambing, daging sapi dan lain sebagainya. Itu manfaat korban. Gitu ya. Paling nggak jadi panitia dapat dua kantong kan lumayan. Ya, 1 kupon buat saya, 1 kupon buat bini saya yang ikut nyediain konsumsi, lumayan pulang bawa 2 kantong. Kadang-kadang masih ada sisa kantong lagi terakhir tuh, nggak kebagian apa, minimal 3 tuh dapat tuh. Padahal saya nggak korban. Nah, itu kan
korban begitu. Nah kemudian waktu Imam Malik hal yu'maru bil aqli wa shadaqati ma'an. Kemudian Imam Malik di sini ada semacam perbedaan pendapat sedikit. Apakah sedekah dengan diberikan itu apakah diberikan secara bersamaan atau mukhayyar? Mukhayyar itu pilihan. Maka sebagian dalam pendapat Imam Malik ada yang mengatakan mukhayyar, artinya bisa disedekahkan semua, bisa dimakan semua. Ada juga bisa disedekahkan sambil dimakan. Maka seperti yang saya ceritakan kemarin, di Maroko yang bermadzhab Imam Malik itu hampir kebanyakan orang berkorban di rumah, nggak ngasihin kemana-mana, karena semua orang juga berkorban. Ya mohon maaf Pak, segembel-gembelnya orang yang cuma tinggal di tenda itu masih motong kambing. Nah jadi orang berkorban yang motong kambing ngasihnya ke siapa? Dimakan sendiri. Sehingga mereka mengambil madhabnya Imam Malik yang namanya daging korban itu mukhayyar, mau dikasihin semua atau dimakan semua itu boleh. Itu menurut madhab Imam Malik. Ya. Tapi kebanyakan lebih amannya itu dibagi tiga, gitu ya. Sepertiga dimakan, kemudian sepertiga disedekahkan, sepertiga disimpan. Ya itu saja mungkin yang dapat kita kaji tentang masalah daging korban. Insyaallah ada sedikit lagi yang depan kita lanjutkan sekaligus dengan bab tentang sholat Idul Adha. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.